Dari Sumatera ke Jakarta 1,5 jam, Jakarta ke Surabaya 1 jam, Jakarta ke Ternate 3 jam, Ternate ke Papua 4 jam. Dari Papua ke Sumatera aja udah setengah perjalanan. Dari Aceh lagi ke sana. Bayangkan itu. Kita ini lembah yang paling jauh, paling dalam. Panggil wahai Nabi Ibrahim. Seandainya hari ini tidak ada orang yang datang melaksanakan haji, orang akan mendustakan ayat ini. Bohong ini ayat. Keluar duit, kerja tinggal, anak istri tinggal, sampai ke sana panas, letih. Belum pernah ada jamaah umroh bilang taubat saya berangkat umroh. Ini gak ada. Barokat Nabi Ibrahim disuruh Allah memanggil. Panggil. Mereka akan datang walaupun jauh tetap datang. Next. Wahai Ibrahim, panggillah manusia, mereka akan datang kepadamu meskipun berjalan kaki. Dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam. Ini zaman modern, naik pesawat, naik mobil, kereta api. Malah sekarang bule-bule jalan kaki. Live. Allah mau nunjukkan. Kalau zaman dulu orang jalan kaki memang nggak ada alat transportasi. Tapi sekarang jalan kaki. Oke, next. Berawal dari satu titik di gurun pasir kering kerontang, mulai ramai, sampai akhirnya menjadi tanah termahal di dunia. Tanah termahal di dunia bukan Las Vegas, bukan Moskow, bukan Tokyo, bukan Darwin, bukan Sydney. Tanah termahal adalah Makkah Al-Mukarramah. Menjadi titik pusat teramai di dunia. Musim haji berkumpul 5-6 juta manusia. Itu karena dibatasi kuota. Kalau nggak dikasih kuota, tumpah ruah semua manusia ke Makkah. Oke. Sampai orang keluar angkasa, yang dilihat dari atas terang benderang di dunia ini bukan New York, bukan Kanada, bukan London. Yang nampak terang benderang menyala dari langit adalah Makkah Al-Mukarramah. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, next. Itu yang besar itu lobang di bawah pintu ke sumur Zam-Zam. Sekarang ditutup, nggak ada lagi. Karena menghalangi orang tawaf. Dulu turun ke bawah, ngelihat pipanya masuk ke dalam sumur. Saya berangkat pertama kali bulan Mei tahun 1992. Masih ada lubang. Masuk ke dalam, ngelihat sumur Zam-Zam, pipanya masuk ke dalam, buka keran. Kemudian setelah saya berangkat ke Mesir, dari Kairo berangkat, saya tengok udah ditutup, nggak ada lagi. Rumah-rumah yang ada itu, mimbarnya, mihrabnya, makam Ibrahimnya diperkecil sehingga tidak ada halangan lagi. Tawaf bebas hambatan. Nggak ada lubang sumur Zam-Zam. Satu sisi ada positifnya, lancar tawaf. Satu sisi kalau orang tidak membaca sejarah, dia kehilangan. Ini perlu kita melihat gambar-gambar masa lalu itu untuk mengambil iktibar pelajaran. Sejarah jangan terlupakan. Oke, next. Itu ada 4 pondok kecil warna hijau. Itu tempat imam mazhab 4. Mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i,
Mazhab nomor 4 Hambali. Jadi sholat mazhab per mazhab nggak nyampur. Lantainya masih pasir. Masih pakai tenda-tenda, terpal-terpal keliling. Bayangkan nenek moyang kita yang berangkat ke sana. Ini tahun 1371. Sekarang 1445. Berarti ini adalah 73 tahun yang lalu. Ini gambar Makkah 73 tahun yang lalu. Jadi dulu mazhab yang mayoritas di Makkah ini yang berkuasa adalah mazhab Syafi'i. Maka dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Al-Hasani, Al-Husaini, keturunan Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Nama wilayahnya Hijaz. Hijaz itu otonomi khusus. Makkah, Madinah. Penguasanya namanya Syarif Husain. Syarif gelarnya, Husain orangnya, Syarif Husain. Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Mazhab Syafi'i. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, dari Sumatera Barat. Orang Bukit Tinggi. Merantau ke Makkah. Hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, alim. Dulu orang Makkah mengejek orang yang datang dari Asia Tenggara, Jawi Bagar. Jawi maksudnya orang Nusantara ini disebut Jawi. Kalimantan, Sulawesi, Moro, Patani, Thailand itu disebut Jawi semua, Nusantara. Jawi Bagar. Jawi Bagar, Bagar maksudnya lembu. Jawi Bagar, orang Nusantara lembu. Kenapa diajak lembu? Karena nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran, tidak ilmiah. Allah mengangkat derajat orang Jawi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih jadi imam Masjidil Haram. Yang ahli tafsir namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Nama kitab tafsirnya Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid. Gelarnya Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Yang ahli hadis namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi dari Tremas, Pacitan. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ahli hadis. Yang ahli fikih namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Imam Masjidil Haram. Majelisnya teramai. Jadi waktu itu Makkah keilmuannya dikuasai oleh Jawi. Hilanglah panggilan sebutan Jawi Bagar karena kehebatan orang-orang Nusantara. 1924 terjadi revolusi. Lalu Makkah, Madinah dikuasai oleh King Abdul Aziz yang awalnya seorang gubernur amir di Najd. Najd itu Riyadh, 1000 kilo dari Makkah. Mazhabnya Hambali. Jadi kalau ada yang heran, kenapa ulama dari Jawa Timur, Mbah Hasyim Asy'ari, mazhabnya kok Syafi'i? Mbah Wahab Hasbullah, mazhabnya kok Syafi'i? Padahal Makkah itu kan Hambali. Hambali itu sekarang. Kalau dulu mazhabnya Syafi'i. Oke, ini kita belajar tentang masa lalu. Next. Ini masa depan. Jadi masa lalunya sudah begitu hebat, masa depannya nanti lebih hebat lagi zaman anak cucu kita insya Allah. Oke, next.
ini mizab, ini tiang 3 di dalam Ka'bah, ada kiswahnya warna hijau, yang di luar warna hitam. Oke, next. Ini batas kota Makkah yang disebut dengan Tanah Haram. Yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan Arafat. Arafat itulah tempat wukuf di padang Arafah. Jaraknya dari kota Makkah berkisar antara 21, 22. Yang kanan. Yang sebelah kiri itu namanya Hudaybiyah. Tempat Nabi membuat perjanjian, terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di atas Hudaybiyah itu namanya Tan'im. Tan'im bagi jamaah yang datang ke kota Makkah, mau melaksanakan umroh, pergi ke Tan'im, pergi ke Hudaybiyah, mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah, saya melaksanakan umrah. Di atas Tan'im, di atas Ka'bah itu Ji'ranah. Jadi miqatnya 3, bisa ke Ji'ranah, bisa ke Tan'im, bisa ke Hudaybiyah. Itu miqat yang sudah ditetapkan. Miqat tempat berniat kalau sudah sampai Makkah, mau umroh kedua ketiga. Jadi panjangnya Tanah Haram ini, kalau hitung dari kiri ke kanan, lebih kurang 42 km. Dari Arafah 20 ke Ka'bah, dari Ka'bah ke Hudaybiyah. Sekarang namanya Sumaisi. Sumaisi pos. Kalau kita dari Jeddah naik mobil, naik taksi, naik bis, berhenti di checkpoint Sumaisi. Yang nggak Islam nggak boleh masuk, karena tanah ini khusus untuk orang Islam. Oke, next. Ketika kita mau berangkat ke sana, banyak-banyak berdoa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, al-aliyil azim. Banyak zikir itu menenangkan hati kita, pikiran-pikiran jahat kita hilang. Dilawan dengan zikir. Cemas, khawatir, takut. Oke, next. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Dipegang bukunya, dibaca. Walaupun nanti ada pembimbingnya. Jadi jangan khawatir, ini bukan rukun, bukan wajib. Jangan khawatir, cemas karena nggak hafal. Pokoknya apa kata pembimbing, ikut aja. Oke, next. Supaya dimudahkan transportasi, dimudahkan cuaca, dimudahkan urusan, dimudahkan ibadah, banyak-banyak baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Oke, next. Saya menyusun ini 2 versi. Ada yang sampai Madinah dulu, ada yang sampai Makkah. Yang Makkah dulu nanti kita buat. Ini yang kebetulan yang Madinah dulu. Nah, jadi dari Indonesia terbangnya ke Madinah. Mendarat pesawat di Madinah. Doa, jangan lupa Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, berikan saya kebaikan kota Madinah. Wa khaira ahliha, kebaikan penduduk Madinah. Wa khaira ma fiha, kebaikan isi Madinah.
Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekannya. Wa syarri ahliha, kejahatan penduduknya. Wa syarri ma fiha, kejahatan isinya. Jadi semuanya dibalikkan, diserahkan pada Allah. Oke, next. Nanti ada tugu masuk kota Madinah. Anda memasuki kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasulika. Ya Allah, ini adalah tempat kemuliaan nabimu. Faj'alhu li wiqayatan minan nar. Jadikanlah dia penjaga saya dari neraka. Wa amanatan minal azab. Membuat saya aman selamat dari azab. Wa su'il hisab. Membuat saya selamat dari hisab yang jelek. Oke, next. Sampai di pondokan, tetap luruskan niat. Banyak doa, banyak zikir, sedang di kota Nabi, banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis terbang, letih, lelah, loyo, lunglai, belum makan, pusing, emosi nggak stabil. Jaga kesabaran, waspada, hati-hati, nunggu kunci kamar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Duduk tenang. Banyak selawat. Saya sedang berada di kota Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, next. Hari pertama di Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi, ampunkan dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Oke, terus. Bagi laki-laki masuk dari babus salam, pelan-pelan melewati makam Rasulullah. Bagi yang perempuan masuk dari pintu belakang, nanti ada waktu khusus ziarah makam Nabi. Laki-laki bisa langsung ke depan makam Nabi mengucapkan salam. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Yang peta warna hijau itu makam Nabi. Di belakangnya itu makam Abu Bakar. Di belakangnya itu makam Umar. Yang hijau peta itu makam Nabi. Di belakang Nabi ada Abu Bakar, di belakang Abu Bakar ada Umar. Itu isi makam Nabi. Nah, kita lewat dari depan ini. Pagar depannya, itulah dia gambar yang sebelah kiri. Nah, ketika kita lewat itu, ketika wajah kita pas di depan wajah Nabi, kita ucapkan salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu langkah ke wajah Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Satu langkah ke kanan, wajah Umar. Assalamualaikum ya Umar. Ya Amirul Mukminin Umar ibnil Khattab. Lalu kita keluar. Pintu keluarnya namanya Babul Baqi. Karena pintunya itu terus ke makam Baqi. Bagi laki-laki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah. Mintanya sama Allah, tapi nyebut nama orang yang dicintai Allah. Bertawassul itu tidak syirik. Aku memohon kepadamu ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, sampaikan anakku kemari. Beri aku rezeki supaya bisa haji. Sehatkan penyakitku, tetanggaku, kawanku, sahabatku, guruku. Minta semua ini, minta sambil jalan itu. Mintanya sama Allah, bukan minta sama Nabi. Tapi menyebut orang yang dicintai Allah. Itu namanya tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil jalan.
Bisa berhenti, nggak bisa diusir polisi sambil jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Oke, terus. Kita lewat dari pintu A. Dari A kita jalan, itu pintu Babus Salam, jalan terus. Itu B. B itu adalah mihrab, tempat imam yang sekarang tidak dipakai lagi. Dulu ketika perluasan Masjid Nabawi itu pernah jadi mihrab, mihrab tempat imam. C. C itu adalah mimbar, tempat Nabi menyampaikan khutbah. Oke. E itu adalah mihrab, tempat Nabi jadi imam. Waktu Nabi jadi imam di E itu. F, tempat imam yang sekarang. Jadi sekarang kalau imam Masjid Nabawi itu di F. Kita jalannya laki-laki di antara F dan E, ada jalan di situ, ada jalan. Yang hijau itu dari C sampai ke makam Nabi yang hijau itu namanya Taman Raudhah. Dari C ke makam Nabi panjangnya 22 meter. Dari C ke D ke belakang itu 15 meter. 15 kali 22. D, di depan mimbar, depan C ada D. D itu adalah tempat muazin, seperti pondok dia. Di atas itulah muazin, azan. Masih di dalam raudhah. Oke. Itu H. Setelah hijau, H, itulah makam, komplek makam Nabi. Yang warna kuning jingga di depan itu kubur Nabi, peta 4 itu. Di belakangnya kubur Abu Bakar, di belakangnya Umar. Jadi kalau kita berdoa menghadap makam Nabi dari raudhah, itu kita menghadap kepala Nabi. Jadi kepala Nabi ini di raudhah. Kepala Nabi menghadap ke raudhah. I itu adalah rumahnya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali. H itu kamarnya Aisyah. H, kamar Aisyah. Waktu Nabi meninggal, dikuburkan di kamar Aisyah. Di samping makam Nabi, di samping rumah Nabi itu rumah Sayyidina Ali. Sekarang satu ruangan itu. Oke, itu N itu pintu keluar namanya Babul Baqi. Pintu Baqi keluar di N. Keluar dari situ terus ke pemakaman Baqi. Oke. Itu yang pintu coklat itu mimbar Nabi. Mimbar. Di samping pintu coklat yang ada atap kerucut itu mihrab, tempat imam. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dari kerucut ke kiri itu rumah Nabi. Antara mimbarku, mimbar itu yang coklat. Antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah, taman raudhah. Jangan cemas, jangan takut, semua jamaah bisa masuk ke dalam. Karena diatur dengan pengaturan yang baik sehingga bisa masuk ke dalam. Sekalipun dalam satu keberangkatan, ya alhamdulillah. Terus ma min ahadin yusallimu alayya, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada aku, raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, saya menjawab salamnya.
Ya nggak apa-apa, pagi lewat di depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sore, Assalamualaikum ya Rasulullah. Supaya apa? Ya kita dapat jawaban dari Nabi. Nabi mendoakan kita 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu. Kamu dapat rahmat Allah dan kamu dapat berkah. Oke, next. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Apa Ustadz yakin jasad Nabi ini nggak dimakan tanah? Ada raja namanya Sultan Nuruddin Zangki. Mimpi. Dia mimpi ada orang Yahudi yang menggali tanah mau nyuri jasad Nabi. Kumpulkan semua bala tentara, periksa semua kos-kosan hotel. Ternyata memang ada Yahudi pura-pura masuk Islam sudah menggali lubang kamar mau nyuri jasad Nabi. Maka Sultan Nuruddin lah yang mendinding makam Nabi ke bawah dicor pakai besi. Cor timah. Apa makna dari kisah ini? Yahudi aja yakin jasad Nabi nggak hancur. Kalau ada orang Islam nggak yakin, lebih parah dari Yahudi lagi. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Orang mati syahid tidak dimakan tanah, nggak hancur. Ulama-ulama ketika PLTA, pembangkit listrik tenaga air 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Maka beberapa desa kecamatan akan digenangi air. Kepada seluruh masyarakat harap menggali kubur bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, pindahkan. Ketika digali, ulama jangankan jasadnya, kain kafannya pun masih utuh. Yang cerita ke saya anak kandungnya. Saya ngelihat kain kafan almarhum masih utuh Pak Ustadz. Padahal sudah berpuluh tahun di dalam tanah. Iya, untuk apa ditunjukkan Allah itu? Supaya saya yakin bahwa jasad Nabi nggak dimakan tanah. Orang ulama pewaris para Nabi aja nggak dimakan tanah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Bertawassul. Saya memohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Itu namanya tawassul. Oke, terus. Nabi Adam bertawassul, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Nabi Adam alaihissalam itu. Terus pendapat ulama, kata Imam Al-Hakim dalam Mustadrak sahih, Imam As-Suyuti menyatakan sahih, Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya, Imam Al-Qastallani menyatakan sahih, Imam Az-Zurqani mengatakan sahih, Imam As-Subki, ulama-ulama mengatakan riwayat ini sahih. Terus orang Yahudi bertawassul, inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ya Allah, kami memohon kepadamu berkat Nabi yang akan kau kirim di akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Orang Yahudi bertawassul. Oke, terus. Sebelum Nabi lahir, Nabi Adam sudah bertawassul. Sebelum Nabi lahir, orang Yahudi sudah bertawassul. Dan setelah Nabi lahir, sahabat bertawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammad SAW Nabiur Rahmah. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkat Nabi Muhammad, sembuhkanlah pandanganku ya Allah. Sebelum Nabi lahir,
orang sudah bertawasul. Setelah Nabi lahir bertawasul. Oke, terus. Setelah Nabi wafat. Nah, jadi tawasul ini 3. Sebelum Nabi lahir, setelah Nabi lahir, setelah Nabi wafat. Karena ada orang yang mempermasalahkan sekarang, Nabi sudah mati. Kau pikir Nabi itu kucing? Mati jadi bangkai. Nabi Muhammad SAW itu punya kehidupan khusus. Sedangkan orang mati syahid saja tidak boleh dibilang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Lebih hebat mana orang mati syahid dengan Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad, orang mati syahid aja enggak mati. 2 kali Allah mengatakan orang mati syahid enggak mati. Yang pertama, inda rabbihim yurzaqun. Yang kedua, walakin la tash'urun. Nabi Muhammad lebih hebat dari orang mati syahid. Dia punya kehidupan yang khusus. Terus, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertawassul dengan Nabi. Terus, tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Ja'uka, para pendosa-pendosa itu datang kepada engkau ya Muhammad. Fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Nabi Muhammad memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti mereka akan mendapati Allah menerima taubat dan memberikan rahmatnya. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, lafaz doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad SAW Nabiyyir Rahmah. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Aku memohon kepadamu ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Cerdaskan anakku, jadikan dia penghafal Quran. Berikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Terus, jumlah zikir salawat 1000 tasbih sebelum tidur. 1000 tasbih sebelum tidur dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih subhanallah subhanallah 1000 kali tasbih. Terus Abu Darda 100.000 kali tasbih dalam sehari. Subhanallah 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 subhanallah. Terus Imam Zainal Abidin 1000 kali rakaat sehari semalam. Amir bin Qais bin Abdul Qais salat dari terbit matahari sampai asar. Terus Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat sehari semalam. Terus, nah setelah itu menuju pemakaman Baqi. Kita selesaikan dulu yang di Madinah ini. Nah, nanti baru selanjutnya masuk ke kota Makkah. Kita habiskan dulu slide Madinah. Oke. Itulah dia pemakaman Baqi. Mundur lagi ke belakang. Itu yang putih itu Masjid Nabawi. Yang di kiri tanah kosong nggak ada bangunan, itu pemakaman kubur Baqi. Jadi luasnya lebih besar daripada Masjid Nabawi. Habis subuh, sholat, habis subuh langsung ke Baqi, buka dia. Sama habis asar. Perempuan nggak bisa, laki-laki aja. Oke, next. Ini pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Terus, lalu kita mengunjungi tempat-tempat sejarah. Ada Bukit Uhud, ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Quba, ada Masjid 7, ada Pasar Korma, ada percetakan Al-Quran dan lain-lain. Terus, itu Jabal Uhud. Yang panjang di belakang itu Jabal Uhud. Yang bukit kecil, satu bukit kecil itu namanya Jabal Rumat. Rumat artinya pemanah. Ada pemanah di atas itu. Oke, terus
Ini di Masjid Quba. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Masjid Quba masjid pertama yang didirikan Nabi ketika sampai di Quba sebelum sampai Madinah. Terus Masjid Qiblatain 2 kiblat. Kiblat aslinya dulu ketika baru sampai mengarah ke Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Lalu kemudian terbarunya pindah ke arah Ka'bah. Terus selama di Madinah perbanyak sholat sunat. Sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat isyraq, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Terus selama hari di Madinah diisi sholat berjamaah, jangan sampai tinggal. Berlama-lama di masjid, i'tikaf. Syukur-syukur selama-lama berhenti bisa hatam Quran. Banyak zikir, berdoa, muhasabah, amal-amal soleh. Terus oke, habis. Nah, nanti baru hari terakhir berniat dari miqat. Hari terakhir di Madinah menuju Makkah. Ini pertemuan berikutnya. Kita cukupkan lebih kurang 45 menit. Dari jam 8 tadi sekarang 8.46. Saya kembalikan ke Ustadz Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Tuan Guru Ustaz Profesor Ustaz Somad Hafidhullah Ta'ala. Jazakallahu khair atas ilmunya. Tadi pada kemarin kita membahas detail tentang Ka'bah, bangunan Ka'bahnya, sampai tiang-tiangnya, segala halnya. Dan sekarang salah satu taman surga. Tadi pembahasannya banyak, tapi yang cukup detail tentang Raudhatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pengetahuan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala melihat kelayakan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala segera undang kita untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ziarah makam sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, seperti biasa, insyaallah kita akan open Q&A, tanya jawab. Insyaallah boleh kita mulai dari ikhwan ya, dari Ustadz Topans. Silakan, ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama terkait di Taman Raudhah, banyak sekali seliweran gitu, Pak Ustaz, tentang konten yaitu berlama-lama di Raudhah dengan menyebarkan tata cara agar bisa berlama-lama di Raudhah. Misalnya salah satunya berpura-pura sujud dan lain sebagainya. Menurut Ustaz itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah mengganggu atau mengurangi kesempatan untuk jamaah yang lain untuk berkunjung ke sana? Itu pertanyaan pertama saya, Ustaz. Dan yang kedua, insya Allah kalau saya diberi umur panjang di awal tahun nanti, saya akan melaksanakan ibadah umroh, dan kebetulan qadarullahnya tidak bersama Ustaz Abdul Somad karena berbeda bulan. Nah, di travel umroh yang saya ikuti ini, Ustaz, ini melaksanakan umrohnya 2 kali. Nah, yang pertama untuk diri saya sendiri, niat saya, Ustaz, dan yang kedua saya ingin badal umroh untuk orang tua saya, Ustaz. Nah, untuk tata cara atau rukunnya terkait badal umroh ini, apakah harus meninggalkan kota Mekah terlebih dahulu? Kalau kata teman saya, Ustadz, katanya mikotnya di Masjid Tanim, baru nanti kembali lagi ke Mekah gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz, karena saya baru pertama kali dan saya harap saya bisa membadalkan umroh orang tua saya, Ustadz, yang sudah nggak ada. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang berlama-lama di Raudhah. Ada banyak konten, macam-macam cara orang supaya berlama-lama di Raudhah. Kita ikuti saja prosedur yang ada supaya hati kita tenang, khusyuk beribadah. Jadi kita ikut daftar antrian, masuk ke dalam, sholat sunat, zikir, berdoa. Habis itu kalau waktunya habis ya kita keluar saja. Karena membagi kesempatan juga untuk yang lain. Kita kucing-kucingan di dalam dengan polisi, hati kita juga tidak khusyuk. Apa sebetulnya yang mau kita cari di dalam? Jadi kita ikuti saja. Yang kedua, umrah untuk orang tua setelah sampai di Makkah. Hari kedua pergi ke Tan'im atau ke Ji'ranah atau ke Hudaybiyah atau ke Taif, pulang dari Taif ada satu miqat As-Sailul Kabir. Dari 4 atau tadi, bawa kain ihram, mandi sunat, pakai kain ihram, sholat sunat 2 rakaat, berniat labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya niat umrah untuk fulan bin fulan. Setelah itu pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Itulah yang saya lakukan setiap pergi umrah. Saya ke Tan'im atau ke Ji'ranah atau ke Taif di Sail Al-Kabir atau ke Hudaybiyah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan disampaikan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kepada Tuan Guru atas jawabannya dan kepada Ustaz Taufan yang telah bertanya. Baik, ya, kita lanjut ya untuk yang akhwat. Jadi mohon maaf untuk para peserta semua, saya akan dahulukan para peserta yang belum dapat bagian bertanya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Baik, boleh Bunda Ratna Makassar. Silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, dulu kemarin alhamdulillah ada rezeki, saya niatkan untuk umroh. Tapi kadarulahnya karena lain suatu hal, jadi saya uang tabungan itu saya pakai untuk beli rumah. Terus pertanyaan saya Ustaz, apakah saya berdosa karena awalnya niatnya saya menabung itu untuk umroh. Terus pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana agar kita yakin Allah pasti memanggil kita untuk umroh? Di sisi lain atau di dunia nyatanya mungkin kita ini masih sedikit tabungannya seperti itu Ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilafazkan saya simpan duit, kalau cukup 30 juta saya akan berangkat umroh, maka dia masuk kepada nazar. Nazar hukumnya wajib. Kalau cukup duitnya sampai batas yang ditentukan, wajib ditunaikan. Tapi kalau tidak nazar, dan wajib itu bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang wajib melaksanakan umrah? Mampu. Mampu 4.
mampu secara finansial, ada ongkos, ada penginapan, ada makan. Mampu secara kesehatan, badannya sehat. Mampu secara keilmuan, mampu cukup rukun syarat, akil, baligh. Kalau cukup 4 ini mampu dia, maka wajib dia melaksanakan umrah. Nah, jadi kalau ibu mampu, punya keempat tadi, maka ibu wajib melaksanakan umrah. Kalau tidak mampu, saya tidak mampu, ya tidak wajib melaksanakan umrah. Kalau ibu mampu secara kesehatan, mampu. Secara finansial, keuangan, ekonomi, mampu. Secara rukun syarat, baligh, berakal, mampu. Lalu secara keilmuan, mampu, maka ibu wajib melaksanakan umrah. Tapi kalau ibu tidak mampu, ya saya nggak mampu ya Allah. Seluruh dunia mau mewajibkan, kalau nggak mampu ya nggak wajib melaksanakan umrah. Berapa ongkos umroh sekarang? Yang paling murah 25 juta misal. Ibu ada uang 25 juta. Tapi 25 juta ini untuk anak sekolah, untuk makan, untuk ini, tidak wajib.